Selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Widalvia Melani Paulus dengan NIM 4322511. Saat ini saya akan menjelaskan tentang usaha pada mekanik, usaha pada energi, dan usaha pada listrik. Usaha pada mekanik. Sebelum itu, kita mengenal dahulu apa itu usaha. Usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan yang searah gaya. Artinya, usaha hanya terjadi jika gaya menyebabkan perpindahan. Contohnya, saat kita mendorong meja. Jika meja itu bergeser, maka terdapat usaha. Konsep usaha mekanik. Dalam fisika, usaha melibatkan konsep gaya dan perpindahan. Konsep fisika mengenai usaha, proses memindahkan energi melalui gaya. Hal ini berarti bahwa usaha yang melibatkan kedua gaya besar dan perpindahan yang keduanya tidak nol jika ingin menghasilkan usaha. Tetapi kenyataannya, jika kedua besaran tersebut tidak nol saja, tidak cukup karena arah keduanya juga menentukan usaha. Rumus usaha. Rumus usaha dalam fisika secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan benda, satuannya meter. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal usaha. Sebuah gaya 60 Newton bekerja pada sebuah benda dan menggesernya sejauh 4 meter ke arah gaya. Hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut. Kita masuk ke penyelesaian. Kita menggunakan rumus W sama dengan F dikali S, di mana pada soal kita ketahui F-nya adalah 60 Newton dan S-nya adalah 4 meter. Maka kita substitusikan ke dalam rumus 60 Newton dikali 4 meter sama dengan 240 Newton per meter. Maka usahanya adalah 240 Joule. Adapun rumus-rumus usaha mekanik. Yang pertama ada usaha dasar, yaitu W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha satuannya Joule, F adalah gaya satuannya Newton, dan S adalah perpindahan satuannya meter. Jika gaya searah perpindahan, maka kita menggunakan rumus ini. Yang kedua ada usaha dengan sudut, di mana W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Theta di sini adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Jika gaya tidak searah, harus kalikan dengan cos theta. Yang ketiga, usaha oleh gaya variabel, grafik antara gaya dan perpindahan. W sama dengan luas di bawah kurva antara gaya dan perpindahan. Yang keempat, ada usaha oleh pegas. W sama dengan 1/2 K dikali X pangkat 2, di mana K adalah konstanta pegas dan X adalah pertambahan panjang pegas. Yang kelima, ada usaha total pada benda. W total sama dengan delta, energi kinetik sama dengan 1/2 M dikali V pangkat 2 sub 0. Usaha total adalah perubahan energi kinetik. Dan yang keenam ada usaha oleh gravitasi, di mana W sama dengan M dikali G dikali H. Jika benda turun, usaha positif, dan jika benda naik, usaha negatif. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal. Seseorang menarik sebuah gerobak dengan gaya 50 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Gerobak tersebut bergerak sejauh 6 meter. Hitunglah besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Kita ketahui pada soal terdapat sudut 37 derajat, maka yang kita gunakan adalah rumus usaha dengan sudut, di mana rumus usaha dengan sudut adalah W sama dengan F dikali S dikali cos theta, di mana pada soal F sama dengan 50 Newton dan S-nya sebesar 6 meter dan terdapat sudut 37 derajat. Maka pada sudut 37 derajat kita menggunakan cos 37 derajat dalam bentuk desimal. Cos 37 derajat adalah 0,8. Maka nilai-nilai tersebut kita substitusikan ke dalam rumus usaha dengan sudut. Maka W sama dengan 50 dikali 6 dikali 0,8 adalah 240 Joule. Jadi usaha yang dilakukan adalah 240 Joule.
Baik, kita masuk pada materi energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Tanpa adanya energi, sebuah benda tidak mungkin bisa bergerak dan suatu sistem tidak akan mengalami perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari, energi bisa kita temukan dalam berbagai bentuk dan sumber. Contohnya, tubuh kita tidak bisa beraktivitas kalau tidak punya energi dari makanan, atau mobil tidak bisa jalan tanpa energi dari bahan bakar. Baik, hukum kekekalan energi. Bunyinya, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jumlah total energi dalam sistem tertutup selalu tetap. Artinya, energi tidak bisa dibuat dan tidak bisa dihilangkan. Energi hanya merubah bentuk, tetapi jumlah totalnya tetap sama. Adapun bentuk-bentuk energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik dan energi potensial listrik, energi panas, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, energi bunyi, dan lain-lain sebagainya. Pada materi kali ini, kita hanya membahas energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Ada energi potensial, yang biasa disingkat dengan EP, merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Contohnya apa sih? Misalnya, kamu ingin menjatuhkan sebuah benda dengan ketinggian tertentu. Semakin tinggi kedudukan benda tersebut dari tanah atau lantai, maka semakin besar pula energi potensialnya. Rumus energi potensial yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M adalah massa benda satuannya kilogram, G adalah gravitasi satuannya N per kilogram, dan H adalah ketinggian letak benda dari bumi satuannya meter. Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki sebuah benda bermassa akibat gerakannya. Energi kinetik ini terbagi menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Apa bedanya? Jadi kalau energi kinetik translasi ini gerakannya lurus, bisa maju atau mundur. Contohnya kayak kamu yang sedang menarik atau mendorong benda. Ya, sementara itu kinetik rotasi gerakannya memutar, contohnya seperti gerakan pada permainan gansing. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 M dikali V pangkat 2, di mana EK adalah energi kinetik satuannya Joule atau J, M adalah massa satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Selanjutnya ada energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Dengan kata lain, energi dalam suatu benda karena gerakan atau posisi atau keduanya. Contoh dari energi mekanik adalah permainan badminton adalah kegiatan servis. Mulai dari permainan memukul bola, mengeluarkan energi kinetik, lalu shuttlecock terbang melambung atau energi potensial hingga kok jatuh ke lapangan lawan. Kita lihat pada gambar di samping. Rumus energi mekanik adalah EM sama dengan EK ditambah EP sama dengan 1/2M dikali V pangkat 2 ditambah M dikali G dikali H, di mana EM adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, EP adalah energi potensial, EK adalah energi kinetik, M adalah massa satuannya kilogram, V adalah kecepatan satuannya meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan H adalah tinggi satuannya meter. Kita masuk pada contoh soal. Sebuah benda bermassa 4 kg berada pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Benda tersebut memiliki kecepatan awal 6 meter per sekon. Hitunglah energi mekanik total benda tersebut. Kita gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita ketahui, pertama-tama kita mencari dulu energi potensial. Energi potensial adalah massa dikali gravitasi dikali tinggi.
di mana masanya adalah 4 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan tingginya 5 meter. Maka kita substitusikan, maka kita dapatkan 4 dikali 10 dikali 5 sama dengan 200 Joule. Selanjutnya kita mencari energi kinetik. Energi kinetik sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat, di mana 1/2 dikali 4 dikali 6 kuadrat sama dengan 72 Joule. Selanjutnya kita masuk ke energi mekanik total. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik, di mana 200 ditambah 72 sama dengan 272. Kita masuk pada contoh baik, kita masuk pada usaha pada listrik. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan listrik. Listrik adalah aliran muatan listrik yang dapat menghasilkan energi untuk berbagai keperluan. Muatan ini dapat berupa elektron yang bergerak melalui penghantar seperti kawat tembaga. Jenis-jenis pada listrik. Listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis, di mana listrik statis adalah muatan listrik yang diam, sedangkan listrik yang dinamis adalah muatan listrik yang mengalir melalui penghantar. Jenis listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik yang diam akibat penumpukan pada permukaan benda. Biasanya terjadi karena antara dua benda berbeda. Contohnya, rambut berdiri ketika didekatkan ke sisir plastik yang baru digosokkan ke kain wol, karena muatan listrik berpindah dan saling tarik-menarik. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir terus-menerus melalui penghantar. Biasanya digunakan untuk mengoperasikan berbagai peralatan. Arus listrik yang mengalir pada kabel dapat menyalakan lampu, kipas angin, atau mengisi daya baterai ponsel. Arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir setiap detik melalui suatu penghantar yang menjadi sumber energi. Satuan dan jenis dari arus listrik diukur dengan ampere yang bisa disimbolkan dengan A besar menggunakan ammeter, bisa searah DC atau bolak-balik AC. Rumus arus listrik yaitu I sama dengan Q per T, di mana I adalah arus listrik, ampere, yang bisa disimbolkan dengan A, Q muatan listrik, kolom yang biasa disimbolkan dengan C, dan T adalah waktu, detik yang biasa disimbolkan dengan S. Arus listrik. Tegangan listrik. Tegangan adalah beda potensial antara dua titik yang memberikan dorongan kepada muatan listrik untuk bergerak, diukur dalam volt. Menggunakan voltmeter, semakin besar tegangannya, semakin besar energi yang mendorong aliran arus listrik. Hambatan listrik. Hambatan listrik adalah sifat suatu bahan yang menghalangi aliran listrik. Hambatan diukur dengan alat ohmmeter. Bahan isolator memiliki hambatan tinggi, sedangkan konduktor memiliki hambatan yang rendah. Rumus dari hambatan listrik, R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan listrik atau ohm, V adalah tegangan volt, dan I adalah arus listrik ampere. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus I sebanding dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan hambatan R. Rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Hukum ini digunakan untuk menghitung besaran listrik. Adapun beberapa rumus penting pada usaha listrik. Yang pertama, jika ada V dan Q, maka rumus usahanya adalah W sama dengan V dikali Q, di mana V di sini adalah volt, tegangan, dan Q adalah muatan. Jika ada V, I, dan T, maka rumus usahanya adalah W sama dengan V dikali I dikali T, di mana I di sini adalah arus dan T kecil di sini adalah waktu. Selanjutnya, jika ada I, R, dan T,
Maka rumus usahanya W sama dengan I pangkat 2 dikali R dikali T, di mana R di sini adalah hambatan. Jika ada V, R, dan T kecil, maka W sama dengan V pangkat 2 per E dikali T. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal usaha pada listrik. Sebuah lampu LED 12 volt digunakan pada rangkaian yang dialiri arus listrik 1,5 ampere selama 2 menit. Berapakah besar usaha listrik yang digunakan lampu tersebut? Yang kita ketahui, tegangannya di sini adalah V sama dengan 12 volt dan arusnya I sama dengan 1,5 ampere. Waktu yang digunakan adalah T sama dengan 2 menit, kita konversi menjadi detik, menjadi 120 detik. Maka kita masukkan rumusnya, W sama dengan V dikali I dikali T. Maka kita dapatkan W sama dengan 12 dikali 1,5 dikali 120 sama dengan 2160 Joule. Selanjutnya, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.